Salam sejahtera, Pak D, Bude, Eyang Kakung, Eyang Putri sekalian yang saya kasihi. Saya harap semua sehat-sehat. Melalui video ini perkenankan saya berbagi tutorial cara memasang aplikasi Google Meet di handphone kita, sehingga Pak D, Bude, Eyang bisa bergabung atau mengikuti pendalaman Alkitab, persekutuan doa, sarasehan, ataupun pertemuan-pertemuan lainnya yang dilakukan secara online. Nah, mari kita mulai. Pertama, silakan Pak D, Bude mengecek apakah di handphone sudah ada aplikasi Google Meet atau belum. Caranya bisa masuk ke daftar aplikasi dan melihat apakah sudah ada aplikasi yang bernama Meet, MEET. Di HP ini belum saya pasang. Jadi kalau di handphone Pak D, Bude belum ada aplikasi Meet, silakan memasang terlebih dahulu. Caranya, silakan klik aplikasi Play Store. Dia akan membuka seperti ini. Selanjutnya bisa klik di sini. Untuk mencari aplikasi silakan tulis Meet, MEET. Lalu pencet tanda ini. Nah, dia akan memunculkan aplikasi Google Meet. Dan Pak D, Bude silakan klik install. Dia akan menginstal, menunjukkan berapa persen. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, itu berarti aplikasi Google Meet sudah ada di handphone Pak D, Bude sekalian. Nah, biasanya kemudian muncul ikon Meet seperti ini. Atau kalau dilihat di daftar aplikasi, akan muncul aplikasi Meet. Nah, ini. Itu berarti sudah terinstall. Nah, berikutnya mari kita coba membuka aplikasi Meet ini. Klik Meet. Nah, akan muncul tampilan selamat datang di Meet seperti ini. Untuk melakukan panggilan video di Meet, izinkan akses ke kamera video dan mikrofon perangkat. Nah, klik lanjutkan. Nah, kalau ada permintaan seperti ini, klik saja izinkan. Juga kalau keluar sekali lagi seperti ini, klik izinkan. Nah, inilah tampilan awal Google Meet. Di sini kita punya dua pilihan, membuat rapat baru, pertemuan baru, atau gabung ke rapat. Nah, kalau Pak D, Bude mau gabung ke PA, PD, atau sarasehan, dan sudah mendapat undangan dari pengurus kelompok, dan ada kode meetingnya, bisa klik gabung ke rapat ini, kemudian mengisikan kode meetingnya. Masukkan judul rapat atau kode yang diberikan pembuat rapat. Biasanya kita menerima kode ini melalui WA. Atau cara lain, Pak D, Bude juga bisa gabung melalui WA. Jadi biasanya pengurus kelompok akan mengirimkan undangan PA, PD, atau sarasehan melalui WA. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa buka undangan itu di WA. Buka WA, lalu mungkin di WA penjenengan sudah ada undangan. Misalnya undangan seperti ini. Ini saya membuat contoh saja dari PA yang lalu kita lakukan. Nah, di sini dalam undangan itu biasanya dicantumkan link untuk PA, dan ini bisa diklik lalu langsung membuka Google Meet. Atau tadi yang saya sampaikan, ketika Pak D, Bude mengklik gabung rapat lalu diminta meeting code, inilah yang disebut meeting code, FRJ QFREZIG. Nah, ini khusus untuk pertemuan PA Adiswa yang lalu. Setiap
PA setiap pertemuan online tentu kodenya dan linknya akan berbeda-beda. Jadi silahkan dilihat di WA yang penjenengan terima. Ya, nah saya akan memberi contoh kalau di undangan itu sudah ada linknya, seperti yang biru ini. Mari kita coba buka link yang warna biru ini, nanti dia akan membuka Google Meet. Bisa klik hanya sekali atau selalu. Nah, ini sudah membuka aplikasi Google Meet dengan kode meeting di bagian atas, lalu ada video wajah kita. Dan kalau dalam kondisi ini berarti Pak D, Bude, Eyang belum bergabung ke pertemuan. Pak D, Bude harus mengklik ini, minta bergabung. Ini diklik. Nanti dari admin akan mengizinkan Pak D, Bude bergabung. Nah, inilah tampilan ketika Pak D, Bude sudah bergabung meeting. Pada bagian atas kita bisa melihat itu ada kode meetingnya yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian di bagian kanan bawah itu ada video kita, wajah kita terlihat di situ. Jadi pastikan Pak D, Bude sudah terlihat ganteng dan cantik sebelum mengikuti rapat. Nah, di bagian ini, bagian yang lain dari layar, itu biasanya video peserta rapat yang lainnya. Mungkin satu atau beberapa orang akan terlihat di situ. Kemudian pada bagian lain dari layar itu akan ada 4 tombol pada bagian bawah. Saya akan jelaskan satu persatu dari tombol-tombol ini. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tombol yang kedua dari kanan. Ini adalah tombol mikrofon. Kalau tombol ini posisi seperti ini, maka suara Pak D, Bude akan terdengar di dalam rapat atau pertemuan. Sedangkan kalau Pak D, Bude mau suaranya tidak terdengar, bisa dinonaktifkan dengan mengklik seperti itu. Ini suara Pak D, Bude tidak terdengar. Kalau mau bicara, sebelum bicara silahkan diklik dulu tombol itu supaya suara Pak D, Bude bisa terdengar oleh peserta acara yang lainnya. Silakan diklik lagi sebelum bicara. Nah, seperti itu. Tombol lain yang ingin saya jelaskan adalah tombol yang kedua dari kiri, yaitu tombol kamera. Tombol ini digunakan untuk mengaktifkan kamera supaya wajah Pak D, Bude terlihat pada layar. Nah, seperti itu. Kalau tombol ini diklik, maka tampilan atau video Pak D, Bude akan mati. Wajah Pak D, Bude tidak terlihat. Itu berarti tombolnya, kameranya mati. Kalau mau menghidupkan, menampilkan wajah, silahkan klik lagi sehingga wajah kita tampil di layar. Itulah fungsi tombol kamera. Tombol berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah tombol menu tambahan atau tombol 3 titik, di mana kalau tombol itu diklik akan menampilkan opsi untuk memberi pesan dalam panggilan dan bagikan layar. Tombol pesan dalam panggilan ini bisa Pak D, Bude gunakan untuk memberi pesan tertulis kepada peserta acara, atau dengan kata lain untuk chat atau ngobrol tertulis. Sedangkan tombol bagikan layar itu berguna untuk menampilkan atau mempresentasikan gambar atau video kepada peserta pertemuan lainnya. Itulah fungsi tombol titik 3. Dan yang terakhir adalah tombol merah paling kiri. Nah, Pak D, Bude jangan memencet tombol ini kalau Pak D, Bude masih ada atau masih kepingin ada di dalam pertemuan. Karena kalau tombol ini diklik, kita akan keluar dari pertemuan ini. Nah, seperti itu. Kita keluar dari pertemuan. Nah, kalau kita mau bergabung kembali ke pertemuan itu, misalnya nggak sengaja klik tombol itu, Pak D, Bude bisa klik ini, tombol gabung kembali. Kalau gabung kembali diklik, maka kita akan join lagi ke pertemuan tersebut. Ya. Nah, kita akan gabung lagi dan kita bisa klik gabung untuk kembali bergabung.
Demikianlah Pak De Bude tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana memasang dan menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengikuti PA, PD, sarasehan ataupun pertemuan-pertemuan online lainnya. Selamat mencoba, selamat bersekutu, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua.